Good people, what's up? Agak sedikit grogi jadinya. Seringnya datang tuh jadi kayak gimana gitu. Jangan dong. Gimana? Langsung mulai aja kali ya. Yuk, sikat. Hai guys, balik lagi sama kita di sini. Kita bakal podcast bareng nih sama Seriki. Langsung Jansan, kita mulai aja. Oke, untuk awal-awal nih dalam podcast kami, mau nanya nih, nama lengkap Sar itu tuh nama lengkapnya apa? Ricky Hans aja gue. Soalnya banyak orang lebih kenal itu namanya. Terus asalnya Sar tuh dari mana? Asal dari keluarga baik-baik. Dari kota mana? Oh, kotanya apa ya? Bandung kali ya. Bandung, Cimahi dan sekitarnya lah. Wih, mantap. Dari Bandung nih Rati, Sar. Ya, boleh lah gitulah. Sar sebelum jadi penyiar atau guru di sekolah, Sar dulu cita-citanya mau jadi apa sih, Sar? Dulu cita-cita, kalau dulu saya cita-citanya itu pengen jadi insinyur ya. Wah. Waduh. Dari insinyur jadi penyiar. Iya kalau dulu sih pengennya kayak gitu karena kan apa ya anak laki pengen ikut bapak lah ibaratnya ya. Kan si bapak saya itu dia kuliah di ITB jadi kayak pengen banget gitu kayaknya seru ya masuk ITB ya kayak gitu sih. Sampai pada akhirnya, wah ternyata aku tidak bisa masuk ITB. Ya udahlah gitu. Gitu sih awalnya sih gitu. Cuman ya udahlah, go with the flow aja sih gitu. Go with the flow. Begitu. Oke. Terus saya nanya nih, sejak kapan Sar jadi penyair radio sama guru tuh, di mana pertama kali nyair dan ngajar gitu? Nyiar kali, nyair. Maksudnya kayak sejak kapan gitu udah mulai nyiar siaran radio? Awalnya siaran. Dulu itu saya mulai siaran tahun berapa ya? 2005 deh kalau nggak salah. 2005 waktu itu tuh masih kayak belajar siaran doang gitu. Terus udah gitu 2006 masuk di radio. Gue boleh nyebut ini nggak sih station? Boleh ya? Boleh aja kalau di sini mah. Nah, terus 2006-nya masuk di 2005. Kayaknya lupa ya. Udah lama soalnya. Tahun-tahun segitulah. Masuk di Ardan nggak lama, terus setelah dari Ardan gabung di Radio Maestro gitu tahun 2007-an deh kalau nggak salah di Maestro. Gitu sampai 2009 2010 stop. Terus gabung lagi sama Radio Raka, terus sempat stop lagi beberapa lama, terus akhirnya gabung lagi sama Radio Maestro sekarang gitu. Itu sih perjalanannya gitu sambil tahun 2000 ini ngomong siaran dong ya? Sama gurunya dong, Sar. Sama gurunya. Sama diri gurunya. Kalau mulai ngajar itu dari tahun 2009. Tahun 2009 mulai ngajar, terus waktu itu ngapain ya? Ya baru lulus juga sih, terus ngajar. Ya udah sampai sekarang deh, gitu. Kalau pas pertama kali ngajar, pelajaran event manajemennya itu tuh bentuknya kayak PSP sekarang atau kayak ekskul gitu? Oke. Sebetulnya kalau misalnya event manajemen ini saya baru ngajarnya di Holis. Itu di Smak Holis, tapi sebelumnya di BPK lainnya saya ngajarnya public speaking sama radio siaran sih gitu. Jadi event management baru, cuman event management itu sebetulnya kan bagian dari ilmu komunikasi gitu. Jadi memang ada ilmunya, memang dipelajari juga. Jadi kayak misalnya cara membuat event, bikin promosi atau apapun itu memang bagian dari apa yang kita pelajari di namanya manajemen komunikasi gitu, terutama dari sisi marketing communication ya, itu pelajarannya gitu. Karena salah satu dari
kegiatan marketing communication itu adalah atau manajemen marketing communication tuh ya itu salah satunya adalah promo itu ya salah satunya kegiatannya membuat event begitu guys. Itu yang kita pelajari juga ya di sekolah ya. Iya, oh iya dong harus dong. Kita sangat mendalami ini kita. Iya, karena ya kalau namanya event kan kadang-kadang orang mikir kan event mah nggak ada ilmunya apalah segala macam kayak cuman lu belajar dari IO doang udah bisa, tapi sebetulnya nggak sedangkal itu gitu, tapi itu tuh ada ilmunya, ada hal-hal yang memang bisa bisa dibilang ada teorinya lah ibaratnya gitu. Cuman memang yang harus kalau misalnya orang bilang kayaknya bisa belajar dari IO, ya memang bisa juga karena mereka kan melakukannya secara langsung gitu ya, praktikal gitu. Kalau secara keilmuannya tapi itu tadi tetap ada intinya sih di situ. Sip. Menarik juga ya. Jadi Banget. Ini termasuk broadcaster nggak sih, Sir? Iya, broadcasting itu di dalamnya juga ada event loh gitu kan. Jadi broadcasting mau radio, broadcasting TV itu semuanya sekarang ada sisi eventnya gitu. Nah makanya kita suka bilang kalau di radio kan ada event on air sama event off air, sorry. Sekarang ada event online. Nah, lu bayangin dong dengan perkembangan zaman yang tadinya cuma 2 jenis on air sama off air, sekarang ada online-nya. Itulah kenapa kayak sekarang pelajaran event management kan kayak nggak mungkin, ayo kita bikin event off air. Ya, nggak mungkin dong. Tapi kita akan ngikutin zaman gitu. Dan itu memang ada sih gitu. Jadi memang kita pelajari. Jadi secara keilmuan ada, secara praktiknya juga ada gitu. Jadi itu alasannya Sir buat jadi broadcaster gitu ya? Atau alasan jadi pengen broadcaster atau penyiar sebenarnya karena asik sih ya. Karena dunia hiburan dan ya sekarang siapa sih orang yang nggak pengen seneng-seneng gitu kan. Kita aja belajar ke sekolah, yang kita cari kadang-kadang bukan pelajarannya, tapi jam pulang, jam istirahat, ya nggak sih? Iya benar. Soalnya jenuh juga lama-lama. Jenuh kan? Iya. Belajar. Nah itu dia sebetulnya karena kita jenuh makanya kayak di BPK Holis itu ada PSP kan, PSP yang diselenggarain secara khusus, terus juga pilihannya banyak, jadinya kayak ya buat seru-seruan sih, bukan cuma sekedar seru bahkan, tapi juga bisa ngegali potensi kalian gitu, jadi menyenangkan lah harusnya gitu cuy. Sip. Oke. Sip. Terus bagaimana perasaan Sir atau kayak first impression-nya gitu untuk pertama kali buat menyiar sama ngajarin yang namanya event management broadcasting gitu? Apanya? First impression? Pertama sih seru bisa ngajarin atau bisa share keilmuannya. Karena waktu tahun 2009 itu yang memang lagi hype banget sih gitu ya, namanya radio broadcast, terus IO, event-event, orang-orang tuh seneng banget pengen bikin event atau apa. Terus kayak zaman sekarang orang-orang tuh kayaknya gue seneng banget sih bisa jadi MC apa segala macam gitu ya. Yang penting lu ganteng apa itu ya itu bagus gitu kan. Cuman yang saya pengen itu sebetulnya ya kalau kita mau jadi MC, mau kita jadi broadcaster, itu nggak cukup hanya kemampuan kita, nggak cukup hanya dengan lu ngerasa pede, lu ngerasa cantik atau ganteng atau ngerasa lucu, nggak cukup itu aja, tapi juga ada beberapa keilmuan lainnya yang kamu harus pahami gitu. Jadi tidak semua orang-orang bisa jadi broadcaster gitu. Karena apa? Karena misalnya nih contohnya, coba deh misalnya kalian baca ada satu skrip yang kita kasih secara khusus, misalnya tentang cerita bencana alam atau apa segala macam. Nah, gue pernah nih waktu itu bikin kayak semacam audisi gitu ya. Di audisi kayak gitu, terus suruh gue kasih skrip tentang bencana alam, dan apa yang terjadi guys? Dia ngebawainnya secara happy, padahal ceritanya bencana alam. Nah itu, jadi kalau lu nggak belajar keilmuannya, jurnalistiknya, lu akan salah membaca itu gitu. Yang harusnya lu bawaannya sedih, tapi lu malah seneng.
Itu yang bikin bahaya begitu. Jadi apa ya? Ya terus terang ngajarin broadcast, bukan ngajarin sih ya. Kalau gue lebih kayak sama-sama kita ya sama-sama kita belajar sih. Karena yang namanya broadcast itu bisa dibilang gimana ya? Itu ngikutin orang sih ya. Kalau lu orangnya yang tegas ya kita bakal ngikutin karakternya kamu gitu ibaratnya mah. Jadi cukup menyenangkan, cukup seru gitu ya, karena kita bisa ketemu dengan orang-orang dengan berbagai macam perangai, sifat, kepribadian, apapun itu, Berbagai ya, macam gitu yang berbagai ngomongin. macam, iya, keunikan, kayak kita di kelas lah, ada yang dieman, ada yang tidur, ada yang bercanda, ada yang aku makan ya sir, iya, ada yang begitu. Ada yang rebel gitu, rebel tuh yang ya nggak mau ikut aturan lah atau apalah, ya itulah keunikannya gitu. Tapi ya masing-masing memang pada akhirnya beda penanganannya sih gitu, karena lu nggak bisa menyamakan semua orang tuh nggak bisa di dunia broadcast terutama itu nggak bisa kayak gitu gitu. Seru intinya sih seru sih. Bukan cuman kayak raut wajah sama kita harus pede ya, tapi Betul. jadi kalau podcast tuh tergantung apa yang di broadcast, jadi kayak nada berbicaranya gitu harus diperhatiin. Iya betul. Harus Teknik pintar bahasa pernafasan. Indonesia ya berarti. Pinter bahasa Indonesia nggak juga, karena ada beberapa broadcaster yang lu denger deh radio-radio yang misalnya kita kan di tanah Sunda nih ya, itu ada loh broadcaster yang Sunda banget, bahkan dia nggak apa rada susah buat ngomong bahasa Indonesia, ada gitu. Atau misalnya kayak di Jakarta itu ada yang namanya Bands FM, lu bayangin dia siaran pakai bahasa Betawi, logatnya Betawi. Nah jadi kalau broadcaster terutama radio, karena radio itu kan sifatnya dia harus kayak apa ya, mengakar dengan di mana si radio itu bersiaran. Kayak misalnya di Jakarta Bands FM, ya udah dengan gaya Betawinya oke, mantep. Tapi kalau Bands FM di Bandung yang pasti nggak laku. Karena apa? Karena di Bandung kan orangnya Sunda rata-rata, iya kan, sukunya gitu. Kayak Sunda. Betul, nggak mungkin bawain Betawi gitu. Nah itulah keilmuan gitu yang lu harus tahu, lu harus belajar kayak gitu. Ada namanya komunikasi budaya, itu ada pelajarannya gitu guys. Nanti selama pandemi ini atau sebelum pandemi, perbedaan apa sih yang Sir alami gitu sampai ada kesulitan tersendiri nggak selama sebelum pandemi sama pas pandemi saat Pas ini? pandemi, oke. Apa dulu nih yang gue jawab nih? Perbedaan Sebelumnya deh, sebelum pandemi ya kan ngajarnya langsung ketemuan tatap muka gitu ya, terus buat diskusi segala macam enak sih gitu. Cuman memang karena ada beberapa rules di sekolah kita yang tidak, misalnya nggak boleh pakai HP nih, itu kan memang aturan sekolah ya. Ada kalanya kita ngerasa kesulitan juga karena ada beberapa hal yang sebetulnya bisa kita lakukan dengan menggunakan HP, dan justru itu akan membantu gitu. Kayak misalnya bikin podcast, ya kan. Terus juga kayak bikin vlog apa segala macam. Jadi PSP yang mengikuti zaman itu rada susah kalau kita nggak menggunakan gadget sebetulnya gitu. Nah, ketika pandemi ini berlangsung, puji Tuhan, gitu. Kita tuh bisa melakukan segalanya dengan gadget. Lu bayangin, lu bisa bikin podcast. Podcast kan sebetulnya podcast suara doang tuh. Tapi sekarang orang-orang mulai terpengaruh, oh podcast berarti pakai video ya, padahal enggak. Cuman ya kalau misalnya sekarang gayanya, iya sekarang ada podcast video, ya udah berarti sekarang mau nggak mau kan berarti pakai video. Yang itu artinya lo harus menggunakan handphone lo harus menggunakan gadget lo juga gitu. Yang ya kalau sekarang ya balik lagi, makanya gue bilang ya puji Tuhan banget sih gitu kalau memang kita bisa menggunakan gadget di tengah pandemi ini, dan itu justru akan menolong kalian, bisa menolong mereka-mereka yang belajar, terutama yang online ya, itu bisa lebih maksimal lagi, bisa lebih mantap lagi sih gitu. Bisa kebantu lah karena gadget itu tadi. Karena biar gimana pun yang namanya teknologi, teman-teman, ini tuh benar-benar lu nggak bisa lepas lah dari yang namanya teknologi kayak gitu. Karena lu kayak
apa ya, lama-lama bergantung. Iya nggak sih? Kayak sekarang kan, coba deh, ntar kan orang-orang pada bilang, ih enakan sekolah offline bisa ketemuan. Enggak deh, coba lu percaya deh. Iya benar. Lu pasti bakal kangen banget sama sekolah online. Lihat deh. Iya benar. Gitu. Jadi ya kesulitannya, sebenarnya kalau aku sih nggak ada kesulitan sih, malah menyenangkan. Tambah menyenangkan gitu. Karena dengan online itu, wah gila sih, kita bisa create anything yang kita mau gitu. Bahkan lu bisa memamerkan segala macam hasil lu ke dunia gitu, ke dunia lo, bayangin ya, seru. Ini kayak kita bikin podcast gini lah, ini kan kita tayangin ya, nanti mungkin lo upload di YouTube lah atau di IGTV, tapi yang orang bisa nonton lo seluruh dunia lo. Benar. Gitu. Gitu cuy. Terus cara mengatasi kesulitan kayak begitu gimana? Kan lagi pandemi nih. Nah, kalau buat saya cara mengatasinya bagaimana? Kalau lagi pandemi sebenarnya nggak halangan buat saya sih gitu. Yang penting adalah kita ada kemauan untuk belajar. Pandemi itu membuat semua orang itu memulai segalanya dari nol. Percaya nggak percaya, kita semua ketika pandemi semuanya dipaksa untuk sekolah online. Nah, buat mereka yang udah terbiasa atau memiliki materinya sudah dalam bentuk digital, itu nggak masalah gitu. Cuman dia harus belajar lagi gimana caranya supaya si material yang sudah jadi digital ini bisa diserahkan atau dikembangkan untuk pembelajaran online. Misalnya, contohnya, kita kan kayak event management kan udah nyiapin PowerPoint nih. Nah, PowerPoint aja nggak cukup loh ternyata gitu. Juga harus diaplikasiin. Kalau yang tadi misalnya materialnya, ya nanti jangan lupa bikin event semuanya offline. Terus tiba-tiba sekarang harus online. Berarti lu harus ubah semua dong. Benar. Ubah semua isi PowerPoint-nya. Dan kemudian itu harus kamu sampaikan. Entah itu disampaikan tetap dalam bentuk PowerPoint, atau PowerPoint bersuara, atau kamu bikin videonya. Atau PowerPoint-nya dipresentasiin untuk secara online kepada siswa misalnya kayak gitu. Nah, itu semuanya balik lagi dari nol sebetulnya gitu. Jadi kalian juga harus mulai membiasakan diri online. Yang lain guru-guru juga harus membiasakan diri mengajar online, material online. Dan ini berlaku ke semuanya. Bahkan perusahaan yang tadinya biasanya meetingnya offline, sekarang harus online. Gitu. Yang biasanya jualannya di toko, sekarang harus jualannya online. Iya kan? Tapi bukannya lebih susah ya? Bukannya lebih susah gitu, Sir, kalau misalnya online? Susahnya di awal. Percaya deh, waktu coba kita kayak lagi belajar baca, itu susahnya pasti di awal. Tapi kalau lu udah terbiasa, itu lu udah nemuin polanya, itu bakal santai banget, beneran. Gitu. Cuman masalahnya online ini adalah harus manajemen waktunya. Nah, itu yang penting. Iya, benar. Gitu. Karena kalau lu ngerasakan online nih, udahlah online santai, relax. Gitu. Tapi karena terlalu relax, itu kacau tuh. Terlalu santai. Itu yang bisa bikin bahaya gitu. Kalian online sampai jam berapa? Sampai jam 12 kan? Iya, jam 12. Sampai jam Iya, 12. sampai jam 12. Nah, kalau sekolah biasa, kalian sampai jam berapa? Bisa jam 3, bisa jam 2. Bisa jam 3, bisa jam 2, bisa nggak ada kehidupan kan, ibaratnya ya. Gitu. Dengan online, yes, benar. Dengan online, kamu bisa punya banyak waktu. Kan sampai jam 12. Udah tinggal nyelesain PR atau bagaimana gitu caranya buat nyelesain tugas. Sekarang nyelesain tugas. Aduh, ini gue ngajar nggak benar sih sebenarnya. Tapi lu bisa lihat di Google. Tinggal cari Google, jebret, muncul semua. Ini terjadi loh. Sebetulnya, ini gue ngasih tahu rahasia sih. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Ya, jadi sebetulnya, beberapa material, ini gue kasih tau yang SD deh ya, yang SD misalnya untuk anak-anak SD itu kan ada buku tematik tuh, buku tematik 1, tematik 2, tematik berapa lah, misalnya sekarang tematik 8, terus ada pertanyaan-pertanyaan apa yang lu harus jawab. Nah, itu semuanya ada di Google. Lu tinggal ketik buku tematik 8 kelas 5 halaman ini, cepat keluar, berat muncul semua. Bener. Plus jawaban, lu tinggal salin. Iya. Dan dengan ada jawaban, lu juga udah belajar. Karena apa? Lu tulis kan. Lu nulis itu, lu baca, lu lihat, lu pahami, dan lu curahkan lagi dalam sebuah bentuk tulisan. Ya itu lu udah belajar juga sebetulnya. Gitu. Jadi
belajar online gampang atau enggak? Ya gampang gitu. Kecuali matematika ya, kayaknya susah sih. Kalau itu harus nyari, kalau itu Harus nyari harus rumus. ngerjain sendiri itu. Gitu sih. Terus Hmm, pengalaman selama pandemi ini apa yang dapat? Pengalaman selama pandemi, ya banyak hal ya. Waktu lagi awal pandemi, gue sempat nolongin orang tua gue jualan cucur. Yang tadinya cuman sekelas komplek doang, sampai akhirnya bisa se-Bandung Raya tahu gitu. Itu gokil sih, bisa bisa gitu. Jadi eh, apa ya? Ini gue juga share ya ke kalian ya. Ini juga bisa. Ini kan kita ada pelajaran tentang konten kreator nih, ya kan? Nah, itu gue jualan cucur guys, dari yang cuman pendapatannya 50 sampai 100 ribu seminggu. Lu tahu gue pernah dapat berapa dalam 1 bulan? Gue pernah dapat 10 juta dalam 1 bulan. Wow, oh, mantap. gede banget. Gila ya? Iya, tapi udah gitu ya udah. Gitu, karena waktu itu kan lagi PSBB, orang-orang benar-benar kagak nggak boleh kemana-mana gitu. Sampai akhirnya PSBB-nya udah mulai longgar, orang-orang mulai activity. Itu tadi makanya lu harus bisa pinter ini sih, manfaatin momen sih. Itu pengalaman serunya sih itu. Terus kayak lu bisa punya sekarang apa ya, banyak konten-konten online yang kita bisa bikin sih gitu akhirnya. Yang tadinya lu nggak terlalu aktif di sosial media, sekarang aktif banget. Iya, sekarang Itu aktif sih. banget sih. Kerasa banget sampai sekarang. Terasa banget kan? Iya, Terasa banget itu. betul. Nah, Sir, boleh nggak kasih sedikit motivasi buat anak-anak muda biar semangat gitu meskipun dalam masa pandemi kayak begini gitu. Hmm, Buat pembelajaran tuh terutama tuh kan banyak tuh yang kayak yang udah low moral gitu makin kesini tuh. lo moral gimana? Aduh, iya sebenarnya gini teman-teman. Kan tadi ada low moral. Kamu harus tahu dulu, lu kenapa bisa begitu gitu kan? Lu harus apa ya? Kamu harus tahu dulu, cari cari sumber masalahnya kenapa? Kenapa lu bisa kayak bosan atau apapun itulah intinya sih di situ. Nah, cuman kalau menurut saya sih gini, belajar online ketika pandemi ini atau ya sekarang kan kita going online semuanya ya, nggak masalah sih intinya di situ. Karena semua orang tadi yang saya bilang, semua orang itu semuanya mulai dari nol. Eh, Semua orang sama-sama mulai belajar juga sekarang gitu. Kita cuman kalah sama mereka yang udah duluan terjun di dunia YouTube, di dunia selebgram atau apapun ya, itu. Cuman kalau menurut gue sih semuanya apa ya benar-benar mulai dari nol semua gitu. Jadi ya nggak apa-apa, belajar aja, tetap belajar, tetap semangat kayak gitu karena lu nggak bakal tahu apa yang akan terjadi kalau lu belum mencobanya gitu. Jadi kalau kata film Star Wars itu di dunia ini cuman ada satu kemungkinan, lu melakukan sesuatu atau lu tidak melakukan sama sekali. Jadi lu nggak akan ada bilang, enggak gue cuma coba-coba, nggak ada coba-coba. Gua pun yang jual cucur itu coba-coba awalnya. Tapi kan coba-coba itu artinya I'm doing something kan gitu. Karena kamu coba-coba, lu akhirnya menemukan formulanya, lu menemukan caranya gimana supaya bisa survive gitu. Dan si cucur itu akhirnya dalam 1 bulan lu bisa dapat 10 juta menurut gue ya lumayan sih gitu kan. Meskipun setelah itu nggak gue terusin karena PSBB sudah berakhir dan kayak ya ada beberapa hal kewajiban lain. Tapi kalau diterusin sih katanya mah itu bisa lumayan sih. Begitu. Jadi menurut saya sekarang karena lagi online justru lu manfaatin. Kenapa? Karena tadi yang sudah dibilang juga kita kan belajar kayak cuma sampai jam 12 sebentar banget. Kalau misalnya offline lu sampai jam 2 jam 3 belum ketemu orang, teman nangkring hahaha. Lu habis waktu. Lu habis waktu dengan hal-hal begitu. Belum lu les gitu kan. Paling lu baru dapat kehidupan lu dari jam 7 malam gitu kan. Gitu. Tapi lu sekarang dengan online lu bisa mulai kehidupan lu setelah online beres. Jam 12 selesai, lu setengah 1 bisa istirahat, tidur siang dulu, jam 1 makan siang, apa segala macam. Dan dari situ lu bisa melakukan apapun yang lu suka gitu. Hobi lu dalemin semuanya. Kamu misalnya suka sama bikin konten apa, mukbang atau apa, lu bisa mulai dari jam 12 siang itu lu bisa mendalami mukbang lu.
Terus apa? Misalnya apa ya? Del, hobinya apa? Apa? Oh, iya paling ngedit video. Nah, ngedit video. Kamu bisa itu mulai belajar ngedit video gimana sih caranya ya. Itu bisa mulai ngedit video, terus ngambil gambar-gambar gimana Iya. syuting gitu kan. Kayak gitu. Jason hobinya apa Jason? Main game. Main game. Nah, itu lu main game gila sekarang. Main game itu luar biasa loh. Asal lu mainnya serius, main lu bener-bener. Dijadiin apa? Jadiin konten, men. Streamer itu sekarang penghasilannya luar biasa loh. Ya kayak si siapa? Just Si No gamers Limit. Just No Limit itu luar biasa tuh. Ya, gue pernah ada cerita sih, pernah ada cerita. Just No Limit ceritanya lagi pengen beli mobil. Lu tahu apa yang dia lakukan si Just No Limit ketika mau beli mobil? Jadi dia datang ke dealer mobil, terus uangnya kurang. Akhirnya dia bilang, tunggu sebentar ya mbak, saya main game dulu. Lu main game, dia streaming. Gitu ya, main game, selesai, akhirnya duitnya masuk, udah langsung dia bayar. Bisa kayak gitu loh, Just No Limit. Itu ceritanya ya gitu. Terus banyak sih sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan nih, terutama dari hobi gitu. Jadi misalnya ada yang hobinya masak, bikin kue atau apa, ya udah lu bikin kue seunik-uniknya, bikin kue seenak-enaknya, atau lu jago masak, lu bisa masak seenak-enaknya, pokoknya bikin perut orang jadi senang, happy ya. Lidah orang juga jadi benar-benar ngerasa, wih gila makanan lu enak banget. Nah itu. Terus jangan lupa sekali lagi promosi, men, gitu. Jadi promosiin secara online apa segala macam. Ini jadi momen yang benar-benar pas banget gitu. Karena apa? Karena semua orang online. Itu tadi yang gue bilang, semua orang online loh. Itu artinya kans lu untuk dilihat, produk lu dilihat secara online itu lebih besar daripada 2 tahun yang lalu, alias 2009 sebelum pandemi ini muncul. Gitu. Jadi tetap semangat pastinya karena meski bagaimanapun ada apa ya, blessing in disguise gitu loh. Jadi ada satu berkat meskipun itu kesannya kayak tersembunyi tapi berkat itu akan selalu ada dan ya tinggal gimana iman lu, kesetiaan lu aja dan yang pastinya kerja keras itu harus tetap begitu. Et labora. Alright labora. Gitu. Udah selesai nih podcastnya, gimana dong? Mau lanjut lagi kan nih? Wah, iya. Episode 2 ya. Episode 2. Iya. Jadi gimana nih? Apanya? Lanjut gak? Wah, lanjut. Waduh. Boleh. Nanti kita bikin episode 2 lah. Bisa dari kepanjangan. Oh iya, kalau ini kan katanya nggak boleh panjang-panjang ya kan. Jadi itu memang ada ilmunya guys. Jadi kalau misalnya lu belajar di itu sebenarnya ada ininya, ada analitiknya gitu. Jadi orang-orang itu sebetulnya ya, ini buat share teman-teman juga yang nonton podcast ini ya. Lu kalau mau podcast lu ditonton, jangan terlalu lama sih podcastnya, serius gue. Lu antara 8 sampai 15 menit itu yang udah paling bagus gitu. Kalaupun lebih dari itu kayak podcastnya Deddy Corbuzier itu kan bisa sampai 45 menit, 1 jam, 1 jam setengah. 1 jam. It's okay lah, nggak apa-apa karena dia public figure dan dia memang udah terkenal juga gitu. Dan kayak gue nonton YouTube-nya Just No Limit sampai setengah jam atau nonton streamingnya siapa lah, itu nggak apa-apa gitu. Cuman untuk kita pemula-pemula main pendek aja dulu gitu. Yang penting kontennya banyak, variatif gitu aja. Gitu cuy. Kayak Next Carlos kan nggak panjang-panjang. Iya, tapi kan dia review makan, Sir. Kayak gitu. Review makan tapi banyak banget ya kan, dan seru nontonnya. Gitu. Orang kan mikir, aduh sayang kuota nih. Gitu. Gitu kok. Oke, kita akhiri aja kali ya, Sir. Oke, sip, thank you. Thank you semua yang udah Jensen, terima kasih. Ricky, thank you banget udah mau join juga buat sharing sama kita di sini. Thank you, Sir. Thank you. Terima kasih.